kita orang tua eno ama diri semua nang ada gitu. Hari itu diri mau nangar macam mana Tuhan Allah muat dunianya. Dia menelek gambar macam mana jabata atau Tuhan Allah muat dunia tanpa dietnya. Injilah diri ripe-ripe nangar nilai gambarnya. Buku nang ada ke kita anak dibuka, dia mau nangar ada lagu yang paling baik untuk diri. Nah, dengarlah baik-baik supaya diri sama-sama nilai gambarnya. Gambar nang soteknya diri nilai waktu nang na ginana ada telino segala lauk, api lagi segala batang kayu, matahari, bulan pun ginana. Nang ada waktu na hanya Tuhan Allah atau jabata. Lalu Tuhan Allah ngomong, ya madah aku mau muat dunianya. Ya muat matahari, bintang, bulan, dan langit. Dan semuanya dah jadi. Gambar yang keduanya, dirnele, bukunya, nya damat Alkitab. Bukunya tempat Tuhan Allah ngomong. Tuhan Allah ngomong ke diri, macam mana Tuhan Allah Nia kasih ke diri. Ya kasih ke diri, ya madah ke dalam bukunya. Ngapain kita terino kata dalam kesulitan, aku mau melihat kita jalan selamat. Nialah buku nama madah ke diri, ada jalan selamat. Gambar yang ketiganya dinilai macam mana Tuhan Allah nanti madah jabata muat segala batang kayu, muat segala lauk. Ia nilai semua lauk batang kayu nang ke dalam mai nang ke langit baik. Ia madah kata lino waktu na ia madah nanya segala batang kayu, segala lauknya coba kita atur baik-baik, kita jaga. Nang hidupnya kita perintah. Ia talino Tuhan ambil tugas untuk ngatur segala lauk batang kayu yang ada dalam dunianya. Diri nele agi gambar nomor 4-nya. Nia gambar ini atok diri. Ini atok diri nya damat nang laki Adam. Biniat damat Hawa. Ia berduanya Tuhan Allah nyuruh hidup ke dalam kabon. Kabonnya damat Taman Eden. Mia baik, cegak banar ke dalaman. Semua api-api ada. Talino waktunya Mia nyaman hidup. Tuhan Allah mada, semua batang-batang kayu, buah-buah apapun yang ke dalam kabonnya, kita boleh makannya. Cuma sote nang tengah-tengahnya, nana boleh kita pakat. Kita pigang pun nana boleh. Saat kita pigang, kita pakat, kita mati. Memang waktunya terino Mia baik. Tapi waktunya uga ada hantu setan pujut peninggon. Ia mulai ngaco telino. Ia madah kawa pakat buah kayuna madah. Kita pakat kita nanti sama dengan Tuhan Allah, dengan jabata. Waktunya telino memang Mia tagoda. Awalnya ia tagoda, lalu ia makat buah batang kayu nang Tuhan madahna. Waktu ia makat Tuhan Allah bera. Tuhan madah kaya kita nya kata dah makan buah kayunya. Itu kita dah berdosa. Kita dah bersalah ke aku. Aku mau ngusir kita 4 ke dalam kabonnya. Tuhan Allah Mia kasih kata lino. Ya mada biar kita dah berdosa. Anakku mau nyuruh anakku hampus ke dunianya. Aku ngapus dosa kita talinonya. Nang dah bersalah ke aku. Gambar nang 5-nya dia nilai lagi nya gambar ini atok diri Adam dan Hawa. Ia dah berdosa tapi ada beranak. Ia beranaknya ada 2 anak, Kain dan Abel. Ia senyadik-nyadiknya baik tapi lama-lama ia berabuk berkelahi senyadik-nyadik. Kainnya sembayang lalu doa anak Tuhan terima. Ia bera kehadiat Habel. Lalu ia mangkong adiat mati ia mangkong. Nah diri juga biasa di telinonya racek ratong
racik bajudi, racik kampak nangurak, dirinya kadang-kadang biasa sembayang kapan tolak, kapan nyugu, nang kadang-kadang nanak baguna, dirinya juga sama badosa, sama dengan Adam dan Hawa, uga Kain dan Abelnya. Gambar nang kanamnya dinilai lagi, nya gambar paling cegak gambarnya. Nya gesahat Nabi Noh. Nabi Nohnya hidup waktu na ke tengah-tengah talino nang jahat batul. Talino dah banyak, akalan makin jahat. Talino waktu na miah jahat. Tapi sekok nang paling baik talino. Nadi mada tadi Nabi Noh. Ia anak beranak ada 8 nurak. Miah baik, percaya ke Tuhan Allah. Tuhan Allah mada, aku dah banci ke telino pitu. Aku menghukum telinonya supaya telino mati semua. Telino waktu na memang miah nana percaya ke Tuhan Allah. Tuhan Allah nyuruh Nabi Noh supaya muat perahu nang aya. Supaya telino nang percaya boleh tamak ke dalam. Tapi nang percaya na hanya ya sarumah aja. Waktu na lah keadaan telino miah batul. Bera ke Tuhan Allah, bera ke sama-sama ia. Tapi telino inya percaya ke Tuhan Allah. Diri semua kadang-kadang inya percaya ke Tuhan Allah. Tuhan Allah bera ke diri. Tapi Tuhan Allah miah kasih ke dirinya. Gambar yang ketujuhnya diri nele nangnya gambar Nabi Nuh tadi. Yang dah tamak ke dalam kapalnya. Kapalnya tadi atau perahunya dah jadi. Tuhan mada, tamak boh kita cepat-cepat ke dalam. Aku dah mau ngabuk dunianya. Karena telino dah miah jahat. Aku dah nyai ke telino. Waktu Nabi Nuh tamak ke dalam kapalnya, Tuhan Allah nungkat kapalnya 4 kali luas. Ujat waktu na 40 hari 40 malam. Nanak berhenti-henti. Waktu ini dunia habis karena tutup air. Waktu ini telino mati berapuk bangke telino. Kemana-mana bangke telino. Nana ada sekok pun telino selamat. Kecuali Nuh, ya anak beranak ya balapannya selamat ke dalam kapal atau perahunya tadi. Gambar nang kelapannya, nya dinilai ada gambar nang lain lagi. Nangnya dama urak nang dirinya Nabi Ibrahim. Nang sekoknya dama biniat Sarah. Ia berduanya memang sungguh-sungguh baik. Ia percaya ke Tuhan Allah. Ia nana sama dengan orang lain. Tapi ia anak beranak. Tuhan Allah mada, kita anak mau beranak. Anak kitanya, kita beret dama Ishak. Ishaknya anak nang sekok-sekok. Nana ada anak yang lain. Dan ke dalam Ishaknya na mau atak lagi juru selamat dunianya. Nang bisa ngampon dosa telino. Dosa telino dah banyaknya akan atak ngana lalu lewat Nabi Ishaknya. Nang di ngana ada juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Gambar nang ke-9-nya diri melek nangnya nang dirinya Nabi Musa. Nabi Musanya keturunan dari Nabi Ibrahim dan Ishak. Musanya orang yang paling taat ke Tuhan Allah. Ia nak pernah sembahyang kapan tolak kapan nyugu. Ia nak pernah sembahyang ke antu setan pujut peninggon. Tuhan Allah mia kasih ke ia. Waktu na Tuhan Allah madah ke Musa. Musa coba kau naik ke gunung. Aku mau ngomong dengan kau. Waktu na Nabi Musa naik ke gunung. Tuhan Allah ngomong dengan Nabi Musa. Tuhan Allah banyak berpasat kaya supaya Nabi Musanya mereka tahu ke talino supaya talino batal-batal percaya ke Tuhan Allah dan akan mati lagi ke dalam dosa ia. Gambar yang ke-10-nya dinilai Tuhan Allah lalu mereka tahu ke Nabi Musa supaya ngajar talino macam mana telino nurut perintah-perintah Tuhan Allah. Nah gambar nang kakebaknya Tuhan Allah mada usah diri nabo pantulak panyugu segala tempat-tempat keramat.
usah di sembayang kantu setan puji peninggon. Nah gambar nang ke tengah-tengahnya Yamada milak minggu diri mesti sembayang ke Tuhan Allah ke gereja. Nah gambar nang sotiagi nang sebelah pengaun Yamada anak-anak muda kita ke muda nang damuk-damuk harus nurut perintah orang tua, usah ngelawan orang tua, anak tulah. Nah gambar nang ke babahnya lagi nang paling keba di nele Yamada usah diri munudangan. Lalu gambar nang ke tengah lagi Yamada usah diri kampak nang anak bini dangan, mali, tulah. Gambar nang paling kanan lagi di nele penghabisan Yamada usah diri ngalit nangkap barang dangan, kap pengen kajukut dangan. Gambar sebalasnya diri nele ada kisah uang sembayang pada zaman dulu. Nangnya zaman Ibrahim, zaman Musa, uang sembayang waktuna Tuhan Allah nyuruh make lauk. Dombanya disambale, udah sambale ditunu. Piala sembayang uang pada zaman dulu. Semoga diri sembayang biasa pakai manok, baremah kauma, baremah kadango. Sabananya empitu diri usahagi sembayang cara baremah, nyambaleh manok, nyambaleh babi, nyambaleh asu, hukum minta ampun dosa diri. Sebab Tuhan Yesus udah mati, ia dah mayar dosa diri ke kayu salib. Jadi diri cukup hanya sembayang ke Tuhan Yesus. Dan arah cegi menggunakan segala manok, babi, asu, uku baremah. Jadi diri cukup percaya ke Tuhan Yesus. Ia memang mau ngampun dosa diri, namun percaya diri harus madah dosa diri. Lalu Tuhan Yesus masuk ke dalam hati diri dan dia akan menerima hukuman yang menyediakan ke neraka. Gambar nang dua balasnya di nilai nya paling baik ya sahat. Nangnya macam mana Tuhan Allah nyuruh Tuhan Yesus datang ke dunianya. Ia madah pada waktuna ke sekot nan bini. Nan bininya damat Maryam. Namanya Miah baik. Ianya percaya ke Tuhan Allah. Ia anak macam nan bini lain. Nang biasa nyak sembayang kapan tulak kapan nyugu kantu setan puji peninggon. Waktuna Tuhan Allah nyuruh malaikat atak. Me tahu ke Maryam. Maryam mana mau melahirkan seko juru selamat damat Tuhan Yesus. Tapi Maryam waktuna gina nak dah penganten. Tapi Maryam Miah ripo nerima berita dari malaikat na. Ia anak nolak. Ia berterima kasih ke Tuhan Allah dan ke malaikat na datang nabak kabar baik ke anak tadi. Gambar talu balasnya lagi dinilai keadaan yang paling lain pada yang lain. Nangnya malaikat atang lagi nyambut Yesus lahir ke dalam kandungan Maryam. Ini Maryam tadi dah berbunting 9 bulan, tetapi waktuna ia melahirkan juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Yusuf nang laki nang paling baik, ia ripo nerima berita dari Tuhan Allah. Ia nana menceraikan Maryam, walaupun Maryam babunting karena oleh Roh Kudus, bukan karena ia pengantin batalino macam dinongnya. Empi adik nele macam mana Tuhan Allah atak me tahu kabar selamat ke dunia. Malaikat-malaikat juga atak rami-rami me tahu. Ia nyanyi, ia me tahu ke dunia. Ada juru selamat atak, Tuhan Yesus Kristus. Gambar 4 balasnya lagi diri nele macam mana Tuhan Yesus tadi atang ke dunianya. Ia dah berumur 12 tahun. Ia dah mulia. Tuhan Yesusnya anak yang paling baik. Bukan macam anak-anak yang lain ke dunianya. Ia ngajar jalan selamat. Ia tamak ke rumah sembayang. Waktunya orang tua-tua Mia ripo nangar yang ngomong tentang macam mana Tuhan Allah kasih ke dunianya. Dah setelah yang berumur 30 tahun, ia ngajar lagi ke telino jalan yang paling baik. Ia me tahu ke telino supaya batobat, usahagi sembayang kantu setan puji peninggon, usahagi sembayang kajebata,
Usagi sembayang ke gunung-gunung, yang ada sembayang, percayalah ke Tuhan Allah. Gambar 15 diri nele agi macam mana Tuhan Yesusnya. Ia miah benar pane macam Tuhan Allah muat dunia tadi. Gambar nang kakebaknya di nele ia nyuruh uak buta nele. Nah gambar nang tengah-tengah lagi ia nyuruh uak timpak bajalan. Nyuruh uak mati hidup lagi. Nah gambar nang paling ngawun paling kanan ia berjalan ke atas air. Ia memang paling hebat Tuhan Yesus, sehingga ia bisa mengalahkan semua keadaan gelap dunianya. Diri nilai lagi nomor 16-nya, dalam gambarnya diri nilai macam mana Tuhan Yesus mau bayar dosa diri. Milang kali yang ngajar orang jalan yang baik, ia nyembuhkan uak buta, ia menghidupkan uak mati, ia mere uak makan cuma-cuma, tapi telino bera kaya, telino banci kaya. Nah dinilai dalam gambarnya, Tuhan Yesus dipukul uak, dinyipak, dingaludah, Tuhan Yesusnya dimangkong, kepala di mere mahkota duri, dinilai memang kasihan Tuhan Yesus. Apalah sebabnya? Karena Tuhan Yesusnya, ia mau dibuat pansana. Ia mau mayar dosa diri. Ia mayar dosa diri bukan pakai duit, tapi pakai tubuhan. Ia pakai darahan. Ia nanak bera keurak namangkong ia, tapi ia nyarah tubuhan. Karena ia membuktikan ia kasih ke dunianya. Ia pun kasih ke diri juga. Gambar 17-nya diri nilai lagi. Tuhan Yesusnya ia memang dah siap batal hukum mati. Ia disiksa. Coba tele. Kokot aten, paten, urak migak. Udah dipigak, urak mangkong pakai paku lagi sampai lantas. Kepala aten, banyak berdarah, urak merek duri. Memang sungguh kasihan ke Tuhan Yesusnya. Tapi ngapa ia mau mati? Ia mati karena mau mayar segala dosa di telino. Diri nang ada hari itu pun ia mau mayar dosa diri. Gambar 18-nya diri nilai lagi Tuhan Yesus udah mati ke kayu salib. Lalu waktuna tubuhan wak ngubur ke kubur ke gunung. Kubur waktu zaman nangna bukan pakadimpi itu. Kubur waktuna gunung dibuat lubang lalu ditutup pakai batu rapat-rapat. Lalu nak bisa nangkap bangkit rinu lagi. Tuhan Yesus Bapa ada, ia mesti bangkit. Talu malam, talu hari, ia kalam kubur, ia bangkit. Tapi waktu ia bangkit, ada nembini ngago ia. Terutama Maria Matak, Maba Rampah, mbak kawan-kawan. Ia mia sayang ke Tuhan Yesus. Ia ngago kubur Tuhan Yesus, tapi ia sudah bangkit. Kalau dipercaya ke ia, dibadoa ke ia, dia mau dengar kata-kata ia, diri pun akan hidup dan bangkit juga dari dosa-dosa diri. Gambar 19-nya diri nilai lagi, Tuhan Yesus udah bangkit. Ia nana ada kalam kubur lagi. Waktu Tuhan Yesus sudah bangkitnya, banyak uak nilai. Ada 500 uak nilai Yesus bangkit. Ke Galilea, banyak nilai Tuhan Yesus sudah bangkit. Kemana-mana Tuhan Yesus, atak yang mereka tahu ia dah bangkit. Tapi waktu ada sekok murid, damat Thomas. Thomas mada, aku nak percaya ke Tuhan Yesus sudah bangkit. Sekarang anak dah aku nilai kokot aku, nilai rusuk aku, nilai pahat, aku nak percaya. Kitanya mungkin ratong yang mada. Tapi waktu Tuhan Yesus mada dia dah bangkit. Ke Thomas, waktu Thomas sedang bingung, Tuhan Yesus mada, Thomas, aku dah bangkit. Percayalah ke aku. Maka Thomas pun percayalah ke Tuhan Yesus benar-benar. Diri nilai gambar 20-nya. Nia gambar Tuhan Yesus udah bangkit. Ia udah bangkit mau naik ke surga.
Nah ya bapadah ka murid-murid ya mereka seruga. Yang ngumpul murid-murid ke Bukit Zaitun. Ya mada kita kata akan kuberi anak penolong. Kita usah gali kalau kita ngajar jalan selamat. Nah udah kami tahu ke kita. Sementara yang ngajar, ia mulai terangkat naik ke seruga. Ia naik sawe-sawe. Lama-lama makin tinggi. Murid-muridnya miah kasal. Miah susah hati murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus terangkat naik. Malaikat atak mereka tahu. Waktu Tuhan Yesus nak kena tele lagi. Malaikat marah, ngapa bagi kita susah. Anak kita pun macam yoga. Anak Tuhan Yesus mau atak lagi. Kali yang kedua. Ia mau atak ngangkap urak-urak nang percaya kaya. Sagak di percaya kaya itu. Diri pun akan terangkat nanti. Naik ke seruga. Empat yoga naik ke seruga. Nah. Diri nelek gambar 21-nya. Nya gambar kayu bapalang. Nya sabanar damat salib. Tanda penyiksaan Tuhan Yesus waktu ia mati ke salib. Ia mati di salib ukuk ngapus dosa-dosa di telinongnya. Di telinongnya udah berdosa, udah bersalah ke Tuhan Allah. Itu ia mau mere penolong ke diri. Roh Kudus nama percaya ke ia. Jika dia percaya ke Tuhan Yesus itu, dosa diri diampuni. Dan diri anak pasti bisa namus ke dalam saruga. Diri nilai gambar lagi, gambar 22-nya. Dia ada dua jalan. Jalan nang ayak, jalan nang damuk. Jalan nang ayaknya, setiap pelino nang dah lahir, selalu berjalan jalan nang ayaknya. Jalan nang libarnya memang ayak, tapi paling sengsara. Ke ujung jalannya ada api neraka damat. Tapi siapa yang percaya ke Tuhan Allah, ia ngikut jalan nang damuk. Jalan damuknya memang susah, payah, tapi yang ada jalannya ada jalan Tuhan Yesus. Dan percaya Tuhan Yesus Kristus, ia ngikut jalan nang damuknya. Dan hidup dirinya akan tinggal sama-sama dengan Tuhan Yesus jika diikut jalan nang damuknya. Dengan percaya ke ia, nama menerima ia, dia mesti berterima kasih ke Tuhan Allah. Tuhan Yesus, tamaklah ke dalam hatiku. Aku mau percaya ke kau Tuhan Yesus. Aku racik ratong, racik ngalit jukut dangan, racik sembayang kantu setan pujit peninggon. Tuhan Yesus, aku ngaku segala dosaku. Tuhan Yesus, ubahlah hidupku itu. Aku mau jadi anak Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jikalau diri berdoa pensana ke Tuhan Allah, Tuhan Yesus tamak kalau mati diri sungguh-sungguh. Dan pitu diri nang mau banda-banda percaya ke ia, dia menjadi anak Allah lagi. Bukan menjadi anak antu setan lagi, tapi dia menjadi anak Allah untuk mendapat hidup nang kekal. Gambar 20 talungnya dinilai gambar urak nang menjadi anak-anak Allah. Dia dinilai macam mana Tuhan Yesus udah mati nanggung segala dosa-dosa diri. Ia dah ngampun segala dosa-dosa diri. Yang ngubah hidup diri nang lamanya jadi hidup nang baru. Jadi perubahan hidupnya betul-betul Tuhan Yesus mengubah hidup dirinya. Dan dialah diri bisa nilai nang banar. Orang Kristen yang benar adalah orang Kristen dan diubah hidupnya oleh Tuhan Yesus. Bukan karena ia ngikut agama, tapi Tuhan Yesus udah ngubah hidup dan menjadi hidup baru lagi. Bukan hidup jalan berdosa lagi. Dinilai dalam gambarnya macam mana semua talino, suku bangsa mana-mana pun atang ke Tuhan Yesus, nyambah ke Tuhan Yesus. Empape diri hari itu. Adakah dia mau benar-benar uga nyambah Tuhan Yesus, menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih?
lebar dan sempit, manakah yang lebar hati, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup bergori, hidup bergori. Hendaklah kau iring Yesus ikut salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Tuhan tuntut kerendahan, ikut salib. Kalau rasa kelemahan, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Diri sampai ke gambar nomor 24-nya, nya gesah Tuhan Yesus nang Nikodemus. Dalam gambarnya dinilai macam mana Nikodemus atang ke Tuhan Yesus. Nikodemusnya orang nang paling pintar agama. Tuhan Yesusnya pemimpin agama pada zaman dulu. Ya datang ke Tuhan Yesus nanya macam mana jalan sampai ke surga. Rupa Nikodemusnya lama batul bingung tentang jalan ke surga, tentang hidup yang baru, dan percaya ke Tuhan Allah benar-benar. Tuhan Yesus menjelaskan Roh Kudus adalah jalan pembaharuan. Dia, Tuhan Yesus mada, Nikodemus kaunya mesti diperanakan semula. Artinya ada hidup baru, hidup yang dibaru oleh Roh Kudus. Jadi nyawa tubuh Nikodemusnya perlu dibarui oleh Roh Kudus. Nikodemus mengakui dosanya. Ia percaya ke Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Macam mana diri itu? Maukah dia sungguh-sungguh percaya ke Tuhan Yesus? Diri sampai ke gambar 25-nya. Diri nilai dia macam mana Roh Kudus atak. Tuhan Yesus berjanji waktu ia naik ke surga. Ia marahkan murid-murid aku mau naik ke surga, tapi aku mau merek roh penolong ke kita. Roh penolongnya ialah Roh Kudus. Waktu murid-murid berkumpul dan sembahyang ke Tuhan Yesus. Ayukan gali ke tentara-tentara yang mau nyusahkan ia, tapi sembahyang. Sedang sembahyang, turut Roh Kudus dari langit. Macam lidah api, ia datang ke kepala murid-murid. Waktu itulah ia menyerahkan hidupnya dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu itu firman Allah makin jelas, ia mek tahu ke orang banyak. Nah waktu itu lah macam mana orang bisa berbuat hal yang benar kepada Tuhan Allah. Diri orang Kristen juga, nang percaya ke Tuhan Yesus. Roh Kudusnya ada diam ke dalam hati diri. Dan Roh Kudusnya diam ke dalam hati diri, supaya dirinya muat barang nang baik ke Tuhan Allah. Supaya Tuhan Allahnya miaripu ke diri hidupnya. Diri nilai gambar 26-nya, anak-anak tarak. Dia dinilai orang percaya ke Tuhan Yesus. Ia berjalan ke dalam terang. Tapi orang percaya ke Tuhan Yesus, ia berjalan ke dalam patak. Orang berjalan ke dalam pataknya, pan selalu telonsuk, rabah, jantu. Ia berjalan macam orang buta, nanak nilai api-api. Ia berjalan
menurut kemauannya sendiri. Dia dinilai lagi nang seberatnya nya gambar ruak nang bajalan dalam Tuhan Yesus. Muat miah ripo. Ia bajalan tatawa. Ia nana ada rasa gali. Ia nau ada tujuan bajalan. Roh Kudus nyalah nang merek tahu jalan kaya. Jadi Roh Kudusnya nolong diri semua nang bajalan dalam Tuhan. Dan firman Allah menerangi uga setiap kali di bajalan dalam dunia nang kotor dan jahatnya. Diri sampai ke gambar 27-nya, diri nilai dia gambar urak nang taat ke Tuhan Allah dalam Alkitab. Orang Kristennya batul-batul nurut pengajaran Alkitab, firman Tuhan. Ia nangar, ia nurut kata-kata Tuhan ke dalam bukunya. Bukunya mada, usah lagi kita kampak nang anak urak, nang bini anak urak. Usah kita lagi suka berkelahi nandangan, suka munuh dangan. Usah lagi kita suka ngalit jukut dangan. Atau sembayang kita ke penyugu, ke pantak, ke gunung-gunung, ke antu setan pujut peninggon. Atau beremah ke rumah lagi, atau make-make segala jimat ape. Ya dahinya lagi. Ya batul-batul nurut kata Tuhan dan firman Tuhan yang benar. Diri sampai ke gambar nomor 28-nya. Nengnya mereka tahu ke diri tentang rumah tangga orang Kristen. Macam mana orang Kristen berumah tangga. Dia diri nangar ke dalam kitab Tuhan mada. Nang laki nya mesti kasih ke bini. Nang laki dia mesti kasih ke bini diri. Jadi bini diri pulang ke rumah maba kayu engke-engke diri mesti nuluk na bini diri. Usah di kerajaan barat. Nang bininya nang bini yang paling lama dia mesti kasih ke ia. Dia gi amada nang bini mesti ya kasih ke lakiat. Dia jadi bini usah suka ngelawan laki. Dia jadi bini mesti pane-pane maba diri. Anak diurus ke rumah. Anak-anak dirinya harus diajar macam mana supaya menjadi anak yang baik. Jadi laki bini mesti ada tolong menolong. Usah diri usah bera-bera. Racik bera, racik ngomong-ngomong anak baik laki bini. Nyumpah-nyumpah anak-anaknya batu-batu anak baik. Alkitab marahkan diri. Rumah tangga Kristennya harus rumah tangga nang batu-batu sama nang Tuhan Allah. Anak-anak diri, malam hari diri semua kumpul. Mau tidur sembayang dulu sama-sama. Mau makan di sama-sama sembayang laki bini. Maba anak-anak diri. Pasanalah rumah tangga Kristen yang baik. Ada kasih, ada doa. Dan selalu mau dekat dengan Tuhan Allah. Diri sampai ke nomor 29-nya. Ke dalam gambarnya dia nilai macam mana orang Kristen mau kasih kadangan nang teget kaya. Orang Kristen mengasihi orang nang banci kaya. Dia kitab Tuhan tahu kadiri. Gambarannya orang Kristennya mesti ia mau sayang ke orang nang banci kaya. Orang nang teget kaya ia mesti kasih kaya. Empat dikasih macam mana Tuhan Yesus ngasih diri. Pasal dia ngasih ia. Nah gambar nang kasih belanya dia nilai lagi. Orang Kristen yang benarnya, ia nolong orang lain. Ia nana nilai suku sape pun. Di kampung mana pun, ia nana mau nilai keadaannya. Biar orangnya baga-baga, miskin, ataupun anak sekolah. Ia nolong, orangnya luka, ia ngerawat yang baik. Ia malut lukaan. Ia merek obat, ia merek duit. Ia nolong, nyalah keadaan orang Kristen yang benar. Jadi dia sebagai orang Kristen, mesti di benar-benar nurut ajaran Tuhan. Dia mesti kasih ke orang nang banci ke diri. Supaya Tuhan Yesus memberkati diri semua. Diri sampai ke gambar nama 30-nya. Menyadik nilai macam mana Tuhan Yesusnya batul-batul berkuasa. Kekuasaan Tuhan Yesusnya bisa ngubah hati di telinonya. Hati nan jahat bisa Tuhan Yesus ngubah. Dia dinilai ada dua orang. Ianya semana sedang nunu barang yang panting. Barang yang dulu ya paling ripo ia nunu. Apa sebabnya? Segala jimat
segala patung, segala penyugu, pantulak, segala tumpang, kepala totok, segala barang-barang karamat, kerumahan, yang ngumpur, yang nunu dalam nama Tuhan Yesus. Ia dah banci kajukutna, karena barang-barang karamatnya nanak nolong ia. Ialah kadang orang Kristen yang benar. Ia dah nurut ajaran Tuhan. Ia nak percaya ke dukun, ke jimat-jimat, ke hormati, segala-gala nang kada ke gunung, nang ke penyugu ke pantak. Ia nak percaya lagi. Ya batul-batul percaya ke Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah ia dan berkuasa dan bisa nolong ia. Diri sampai ke gambar 31-nya, dinilai dia macam mana mengusir setan, antu setan roh jahatnya. Ke dalam gambarnya dinilai ada orangnya sedang gila. Setan tamak kalam tubuhan, pujit peninggon antu roh jahat tamak kalam tubuhan. Orangnya bukan main, mata kokot dengan rantai semua. Ia anak-anak orang yang hidup, orang yang baik, orang yang jahat. Ia anak bisa hidup sama-sama telino baik lagi. Ia batul-batul orang gila. Orang gila biasa nak bisa diam ke kampung lagi. Biasa dia keluar di kampung. Tapi kalau gambarnya dinilai macam mana Tuhan Yesus berkuasa. Setan-setan gali ke Tuhan Yesus. Jadi segala ada dinilai orang gila, dia mesti ngusir setannya dalam nama dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dia mesti minta tolong ke Tuhan Yesus. Macam mana Tuhan Yesus bisa nolongnya, kecuali dia mesti minta ke ia. Jadi sekali diganggu setan, setan ngaco diri, antu setan puji peninggon ngaco diri. Diri usagi ambis kadukun, usagi barema, usagi diri babore-bore, nyaru-nyaru baramas empitu hari nak paralu lagi, atau balenggang, atau baliat, nak raci lagi. Dia cukup berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala setan pun bisa diusirkan. Diri sampai ke gambar nomor 32-nya. Macam mana diri ngikut Tuhan Yesus na batul. Dia di gambarnya ada talu gambar. Nang gambar pertamanya macam mana setannya suka menggoda di telino. Jadi setannya suka menggoda diri orang percaya kepada Tuhan Yesus. Setan madah duit mesti gagok banyak-banyak. Setan madah mesti gagok baju banyak-banyak. Setan madah mesti gagok rata dalam dunianya. Jadi kalau dia orang Kristen, diri memang nak perlu mengutamakan duit banyak, pakaian banyak, harta dunianya. Saga ada diri iyak, saga nana diri usah maksa ngago. Karena Tuhan Allah pasti bisa nolong diri. Tuhan Allah pasti nolong diri kalau diminta tolong kaya. Nah Tuhan madah kalam diri dalam Matius pasal 6 ayat 33 yang madah. Dia mesti mengutamakan dulu kerajaan Tuhan Allah. Semua barang yang kadirinya Tuhan pasti nolong ke diri. Yang penting dia taat kepada Tuhan. Diri mau dengar kata-kata Tuhan dalam kitab ia. Kalau ditaat, Tuhan pasti memberkati diri. Diri sampai ke gambar nomor 30 talunya, dinilai macam mana saga orang Kristennya basalah ke Tuhan Allah. Ke dalam gambarnya dinilai ada lelaki damuk, ada aman, dah tua, dah ubat. Lelaki damuknya, ia memang batul-batul anak orang kaya. Karena amat kaya, ia minta rata amat, lalu ia hampus ke negara yang jauh, ia merantau. Ia madah, biarlah aku mau keluar kampung. Aku mau dulu hidup nyaman-nyaman. Ia banyak duit, banyak rata. Ia hampus ke kota ia, ke sana ia kampak ngelurak, sapi-sapi ia kampak, ia bayar. Ia berjudi, bukan main berjudi. Ia hidup nyaman-nyaman, makan nyaman, nonton. Kemana-mana hampus banyak kawan. Kawannya bukan lelaki tapi nang bini. Lama-lama duitnya habis. Dan duitnya habis, ia susah hati. Ia menyesal. Ia marah, aduh kata macam mana duitku sampai habis. Ia ingat kamaat. Ia lalu berpikir, baiklah aku pulang ke kamarku. Aku minta ampun kamarku. Ia pulang ke rumah. Aman dah lama nunggu ia. Dah bertahun-tahun nama nangis. Aman dah tua dah ubat nunggu ia pulang. Ia pulang, ia minta ampun ke amat. Cuma amat, aku dah berdosa kita, aku minta ampun. Aku mau bertobat begitu. Amat madah, anakku, kau dah pulang, kau dah selamat. Tuhan Yesus pansana kali telino. Saya dia bertobat, dia mengaku dosa diri, dia mempercayai Yesus sungguh-sungguh.
maka Tuhan Yesus pasti mau ngasih diri. Ia mau nunggu diri, ia mau ngampun dosa diri, dan ia mau menerima diri menjadi anak ia lagi. Diri sampai ke gambar nomor 34-nya. Dia di nilai gambarnya macam mana segala diri orang Kristennya sakit. Diri sakit, diri dongo, di tabit. Ia nana agi nyaru segala dukun, segala ape, ia mau sembahyang ke Tuhan Yesus. Ia percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit hati. Jadi dirinya segala dia sakit, nana racik lah dia agi baramas, balenggang, baliat, baburi, nana racik agi diri ampus ke panyugu, ke pantak, ampus ke uang-uang pane, dalam nilai-nilai ilmu sihir, ampus ke orang bajimat, segala nana racik agi. Diri yakin bahwa Tuhan Yesus bisa nolong diri. Sekali manggil segala dukun-dukun lagi, diri muat Tuhan Yesus menjadi susah hati. Jadi dia bisa berdosa ke Tuhan Yesus. Diri sampai ke gambar nomor 35-nya. Dia dinilai macam mana orang percaya ke Tuhan Yesus segala ia mati. Orang percaya ke Tuhan Yesus segala ia mati. Tubuhan memang ditanam ke dalam tanah, tapi jiwa ampun ke surga sama-sama dengan Tuhan Yesus. Semua dosa dah diampuni waktu ia percaya ia bertobat ke Tuhan Yesus. Jadi segala orang Kristen mati, memang tubuhnya mesti dikubur, tapi jiwa ampun ke surga. Bagi orang anak percaya Tuhan Yesus memang susah. Ia mati, tubuhan dikubur, tapi jiwa ampus ke neraka, ampus ke api yang hangat, ditunu ke api neraka. Macam mana dengan diri impitu? Sekali impitu mati macam mana? Adakah dia mau pergi ke surga atau ke neraka? Baik dia mau percaya Tuhan Yesus, dia mau ampus ke surga. Diri sampai ke nomor 36-nya, dia dinilai macam mana orang percaya merupakan bagian daripada tubuh Tuhan Yesus. Yang mana itu dirinya bagian dari Tuhan Yesus. Mata diri dipakai untuk nilai, mulut diri dipakai untuk ngomong, telinga dipakai untuk dengar. Pasal juga bagian tubuh diri. Segala ada sakit, maka tubuh diri semua sakit. Tuhan Allah madah, semua Kristennya merupakan bagian dari tubuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada kepala, dirinya adalah anggota-anggota. Tapi dia mempunyai kerajaan masing-masing. Kerajaan dia anak sama. Ada tukang khotbah, ada tukang bersaksi, ada tukang nyanyi, ada juga nuluk orang lain. Jadi sekali nuluk orang lain di kerajaan apapun untuk Tuhan Yesus, diri melayani Tuhan Yesus. Di kerajaan untuk Tuhan Yesus. Dan dirinya dipanggil Tuhan supaya dia bersaksi untuk Tuhan Yesus. Sampai pun dia mesti bersaksi. Supaya banyak orang percaya Tuhan Yesus dan selamat. Gambar nomor 37-nya meretahu ke diri macam mana orang yang percaya Tuhan Yesusnya milak minggu yang mesti gumpul sama-sama. Tuhan Allah madah ke diri. Nah milak minggu dirinya mesti sembahyang. Gumpul ke gereja, disembahyang, dinyanyi, dinangar khotbah rami-rami. Jadi dirinya adalah merupakan orang yang suka nangar Alkitab. Nangar Tuhan punya omongan. Jadi dia mesti rami-rami datang sembahyang hari Minggu. Maba anak bini diri, maba semua diri. Rumah dikunci, dia mesti sembahyang, usah ke rumah hari Minggu. Orang Kristen juga mesti ingat hari-hari kematian Tuhan Yesus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah. Ia mesti mengingatkan semua. Sebab Tuhan Yesus nak lama lagi akan datang. Dan ia pasti akan datang ke dunianya untuk yang kedua kali. Diri sampai ke nomor 38-nya, dia dinilai gambar macam mana Tuhan Yesus mau datang lagi. Begitu Tuhan Yesus ada ke dalam surga. Tapi yang ada, ia mau datang lagi untuk yang kedua kali. Anak Tuhan Yesus mau datang. Ia datang anak ke udara, tapi waktu ia datang, ia bunyikan terompet. Orang yang mati, yang percaya, ia angkat hidup pulang ke surga. Tapi orang yang percaya ke ia, memang nanti pasti ia hukum ke neraka. Telap mapi dengan hangat, dan nyala. Nyalah keadaan akan jadi anak. Tapi empape nan diri begitu.
ada anak diri. Begitu sadar, mau percaya, mau atang kepada Tuhan Allah. Atanglah ke Tuhan Allah, bertobat, percaya kaya, begitu uga. Diri sampai ke gambar nomor 39-nya. Dia dinilai ada buah. Biasaan buah kayu dinilai dari buahan di nauk batak ngate kayuna. Cabang-cabang kayunya ga kadang-kadang dinilai dari buahan. Tuhan Yesus mada, ia adalah batak kayu. Dirinya dat-dat. Nampaknya Tuhan Yesus dirinya dat-dan kayu. Tapi dan kayu yang nak berbuah biasa ditatak. Tuhan Yesus juga mau natak dan kayu iman diri yang nak berbuah. Tuhan Yesus mau natak iman diri segala nak berbuah. Ia mau supaya dia berbuah. Berbuah kasih, ada sukacita, dia suka berbuat baik. Dia suka nuluk ngurak, diri jujur, usaha suka ratong, suka ngakaldangan, diri banci ke dosa. Inilah buah-buah nang batu-batu Tuhan Yesus ngago dari diri. Dan Roh Kudus mendorong diri supaya diri berbuah, mengeluarkan buah nang baik tadi, nang daripada Tuhan Yesus, supaya hidup dirinya bukan hidup biasa tapi hidup yang paling baik. Lebih baik hidup daripada dulu nang dapat dan bila bertobat hidupnya makin baik, makin jujur, makin sempurna. Diri sampai ke nomor 48 gambarnya. Dia dinilai macam mana diri tahu kadangan gambar tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat diri. Empat diri. Batu-batu ka dia percaya ke Tuhan Yesus. Sekali batu-batu percaya kaya, dia mesti bersaksi. Tahu ke keluarga diri, ke famili diri supaya ayukan juga percaya Tuhan Yesus. Empat diri. Udah nak ke dosa dia diampuni Tuhan Yesus. Jika dosa dia udah diampuni Tuhan Yesus, dia mesti tahu ke dangan-dangan diri juga. Wadosan perlu diampuni Tuhan Yesus. Dan dirinya mesti bersaksi, mesti tahu kadangan. Macam mana supaya usah gali lagi ke hantu-hantu, usah gali ke roh-roh jahat. Tuhan Yesus menyediakan tempat ukur di kasaruga. Sekapan sana, dia mesti tahu kadangan. Macam mana supaya dangan juga bisa ambil kasaruga. Dia mesti inya lagi berbuat jahat. Dia mau mengikut Tuhan Yesus. Dia mau tahu kabar selamatnya ke orang lain juga. Karena nerakanya sangat jahat. Sekat reno dibuang ke dalamnya. Dia mesti bersaksi untuk Tuhan Yesus itu juga. Tinggalkan surga mulia, dia taukan nasibnya di bukit Golgota yang sunyi. Dia serahkan hidupnya bagiku. Kalau bukan kasih, kering lautan, langit tak berbintang, burung
sudah tiada, tiada yang ku rasa kalau bukan kasih. Walau menderita dia ingat pencuri yang di sisinya. Dia berkata dengan penuh kasih dan membawa dia ke Firdaus. Kalau bukan kasih, kering lautan, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, surga tiada, tiada yang ku rasa kalau bukan kasih. Ada seorang raja yang membuat pesta kawin, diundang sobat-sobatnya yang janjikan datang. Makanan sudah sedia tapi tiba jam itu, para undangan bersama mulai menjawab laku tak datang. Aku minta dimaafkan tak bisa datang, ku sudah beristri sapi baru dibeli, ladangku belum dirumput, toko tak dijaga, usah menungguku tak datang. Tuan rumah amat marah bangkit dari mejanya, suruh hambanya pergi cari orang di jalan, orang miskin, orang buta, orang timpang bawalah. Duduk di mejaku ganti orang yang berkata ku tak datang. Aku minta dimaafkan tak bisa datang, ku sudah beristri sapi baru dibeli, ladangku belum dirumput, toko tak dijaga, usah menungguku tak datang. Aku dengar Tuhan panggil akan kamu dan saya, bila kau akan pergi cari jiwa bagiku. Orang yang berdosa najis boleh terima ampunan, duduk di mejaku ganti orang yang berkata ku tak datang. Aku minta dimaafkan tak bisa datang, ku sudah beristri sapi baru dibeli, ladangku belum dirumput, toko tak dijaga, usah menungguku tak datang. Undangan telah keluar kepada seluruh manusia, barang siapa percaya datanglah kepadanya, masuk rumahnya di surga pada hari datangnya. Janganlah kau ketinggalan, janganlah jawabmu ku tak datang. Aku minta dimaafkan tak bisa datang, ku sudah beristri sapi baru dibeli, ladangku belum dirumput, toko tak dijaga, usah menungguku tak datang.